Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang banyak. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Nur Akifa Janur SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alasan penghapusan, pengurangan dan penambahan pidana. Pada materi hukum, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka itu tidak langsung dihukum, tetapi hukum juga mempertimbangkan dari situasi, niat, kondisi pelaku sampai dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatannya. Yang pertama itu ada alasan penghapusan. Dan alasan penghapusan ini tidak hanya menghapus pidananya, tetapi juga menghapus dari sifat melawan hukum. Dan ia terbagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Yang pertama itu alasan pembenar pada pasal 31 sampai 35. Yang pertama, melaksanakan ketentuan undang-undang. Contohnya polisi melakukan penangkapan. Dari pandangan kita, melakukan penangkapan itu seperti mengambil hak kebebasan orang lain, tetapi kepolisian tidak melakukan penangkapan jika seseorang tidak melakukan kejahatan, maka perbuatannya itu dibenarkan karena melaksanakan ketentuan undang-undang. Kemudian melaksanakan perintah jabatan. Contohnya seperti kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan. Nah, seorang atasan memerintah bawahannya untuk menembak si pelaku kejahatan agar tidak lari dari pengejaran. Tindakan itu dibenarkan karena kepolisian juga memiliki hak tersebut jika tidak ada cara lain sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan darurat. Contohnya itu ketika ada kebakaran di suatu rumah, kemudian ada orang yang terjebak di dalam. Nah, pemadam kebakaran mendobrak dengan cara sampai merusak pintu. Nah, hal itu dibenarkan karena dalam keadaan darurat, rumah sedang terbakar, kemudian ada orang yang terjebak di dalam, tidak ada cara lain selain merusak pintu. Kemudian pembelaan terpaksa, yaitu dimana jika ada seseorang yang melakukan, misalnya ingin membunuh si korban, kemudian si korban ini membela diri dengan cara mungkin memukul sampai ia mendapatkan kesempatan untuk lari dari si pelaku yang ingin membunuh, maka hal itu dibenarkan. Kemudian yang kedua, alasan pemaaf pada pasal 40 sampai 44. Yang pertama yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya adalah orang yang gangguan jiwa. Mungkin ia menganiaya seseorang yang
ada di jalan misalnya. Nah, hal itu dimaafkan karena orang yang gangguan jiwa tidak mungkin mempertanggungjawabkan eh, tindakannya itu. Kemudian yang kedua, daya paksa, yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana ada keterpaksaan di dalamnya. Contohnya, ada orang yang ingin membunuh, ada orang yang ingin mencuri, tetapi dia melakukan tersebut karena disuruh oleh orang lain dengan ancaman ingin dibunuh, maka hal itu dimaafkan. Kemudian pembelaan terpaksa melampaui batas. Contohnya ketika ada pelaku pencurian dan si korban ini ada dia merasakan atau ada kondisi psikologis di mana si korban itu panik dan takut dan spontan menyerang si pencuri sampai membunuhnya, yaitu dia membela ada kondisi psikologis sehingga ia membela dirinya secara berlebihan, dengan secara spontan, maka hal itu dimaafkan. Kemudian yang 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 keempat yaitu perintah jabatan. Nah, ketika seorang bawahan itu menerima perintah dari atasannya, perintah yang salah, dan si bawahan itu tidak tahu dan mengira bahwa oh ini atasan saya, maka saya lakukan saja. Maka dengan syarat ketika bawahannya tidak tahu, maka hal itu dimaafkan. Kemudian selanjutnya alasan pengurangan pidana. Itu yang pertama, belum cukup umur. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak usia 12 sampai 18 tahun. Maka pemidanaannya itu 1/2 dari ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana orang dewasa. Kemudian jika anak di bawah umur melakukan pidana berat yang hukumannya itu melebihi dari 5 tahun, maka maksimum hukuman pidananya itu adalah 10 tahun pidana penjara. Kemudian selanjutnya adalah tindak pidana percobaan. Contohnya ketika ada orang yang ingin mencuri, kemudian tindakannya itu diketahui atau sebelum dia bertindak ada orang yang mencegahnya. Nah, tindakan tersebut pada pasal 17 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka dikurangi 2/3 dari ancaman pidana pokoknya. Kemudian selanjutnya tindak pidana pembantuan, yaitu orang yang membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, maka sama dengan sebelumnya dikurangi dari 2/3 dari ancaman pidana pokok. Nah, kemudian selanjutnya adalah penambahan pidana, yaitu yang pertama kedudukannya sebagai pejabat. Contohnya pejabat yang korupsi, ya. Dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat atau kedudukannya sebagai pejabat untuk melakukan kejahatan, dan itu mengurangi kepercayaan rakyat. Kemudian yang kedua, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Contohnya ketika seseorang melakukan penipuan dan ia mengaku bahwa dia adalah aparat negara atau mungkin ia mengaku sebagai pejabat negara yang memakai atribut negara, maka ia mendapat penambahan pidana. Kemudian pengulangan tindak pidana atau seseorang yang melakukan
tindak pidana, yaitu residivis, di mana jika seseorang yang keluar dari penjara dan ia melakukan tindak pidana kurang dari 5 tahun, maka ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Kemudian gabungan tindak pidana, yaitu contohnya ketika seseorang yang niatnya ingin mencuri, tetapi si tuan rumah atau si korban melawan, dan dia tidak hanya mencuri, tetapi dia membunuh si korban. Jadi tindak pidana gabungan tindak pidana, maka hukuman pidananya itu ditambah. Selanjutnya adalah gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana. Yang pertama, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama, yaitu tidak boleh menuntut seseorang yang sudah mendapatkan hukuman atau tetapan hukum dari pengadilan dan sudah bebas dari pengadilan, kemudian ia dituntut lagi atas perkara yang sama, itu maka penuntutannya itu gugur. Kemudian tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Jika tersangka meninggal dunia, maka juga tuntutannya gugur. Kemudian yang ketiga, daluarsa atau melewati batas waktu. Contohnya ketika seseorang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya itu paling lama pidana penjara 1 tahun. Nah, 10 tahun kemudian ada yang menuntut pelaku tersebut, maka tuntutan pidananya itu gugur karena sudah melewati batas waktu. Dan kemudian maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu seseorang yang sukarela membayar pidana denda, maka seseorang yang membayar pidana denda dengan sukarela, maka tuntutannya juga gugur. Kemudian selanjutnya, maksimum pidana denda kategori 4 dibayar dengan sukarela, juga sama, yaitu jika seseorang membayar pidana denda maka dengan sukarela, maka tuntutannya itu gugur. Kemudian ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan, yaitu contohnya seperti kasus KDRT, yang dimana seorang istri melapor suaminya ketika ia mendapatkan perlakuan kekerasan, dan kemudian tidak lama kemudian ia berdamai dengan suaminya, maka tuntutannya itu bisa dicabut. Kemudian telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu contohnya ketika ada tetangga yang merusak mobil tetangganya. Nah, karena tidak terima, itu kan ia ingin menuntut, tetapi tetangga yang lain berusaha mendamaikan kedua orang tersebut. Nah, jika kedua orang tersebut damai dan pelaku mengganti rugi, maka tuntutannya itu gugur. Kemudian diberikannya amnesti atau abolisi, yaitu pengampunan. Amnesti adalah ketika seseorang sudah menjalani proses hukum dan dia sedang di dalam penjara
menjalani proses hukum di dalam penjara, maka ketika ia mendapat ampunan, maka hukumannya itu gugur. Dan kemudian abolisi, yaitu seseorang yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Ketika ia mendapat ampunan, maka tuntutannya atau hukumannya itu gugur. Terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.